Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa jadwal saya waktu itu. Biasanya Pak Ustaz Suwesi kalau sore itu WA. Ini tidak ada, saya tenang-tenang saya lupa ya. Terus kebetulan beliau sekarang lagi umroh, mudah-mudahan diberikan kelancaran selamat diterima semua amal ibadahnya. Kembali lagi kita akan bersyukur ya, kalau masih diberikan kesempatan bertemu, tetap bertemu. Inilah yang disebut dengan takdir atau ketentuan Allah. Termasuk kita ngumpul di sini itu juga ketentuan Allah. Alhamdulillah kita ngumpulnya disebut majlis, di mana majlis yang dicintai Allah, majlis yang diridhoi oleh Allah, majlis yang disenangi, yang dicintai Rasulullah. Jadi dengan adanya majlis seperti inilah kita jadi tahu tujuan hidup. Jadi tadi disampaikan Bapak Herun, sebelum mati persiapan. Jadi kita hidup ini ya apa ya, seperti kita ketika mampir di warung makan Padang. Saya yakin kalau sudah di Sumatera, entah sekali, dua kali, atau bahkan sering itu masuk rumah makan Padang. Bagaimana kita masuk ya, begitu masuk duduk langsung dikasih prasmanan, disediakan semua kayak prasmanan adalah terus lauk numpuk banyak. Nah di situ kita kan mengambil apa yang kita butuhkan sesuai dengan kapasitas perut kita, sesuai dengan selera kita, dan yang pasti tidak bisa dipungkiri adalah kebutuhan kita, ya kan? Setelah itu apa? Terus pulang. Itulah kita hidup, semuanya disediakan oleh Allah. Nah, tinggal kita benar memilih mana yang kebutuhan kita yang baik untuk kita, entah berupa fasilitas, entah berupa makan, entah berupa apapun yang nampak maupun tidak, kita harus tahu mana yang kebutuhan kita yang bisa memberikan efek positif setelah kita nanti kembali atau pulang dari dunia. Sama kita ketika sudah disuguhi mana sih yang baik untuk diri kita. Mungkin ada yang sudah mulai asam urat, mungkin ada emping dan berani, oh ini jadi cocoknya yang buah-buahan misalnya. Itu kan menyesuaikan supaya apa, nanti ketika pulang dari tempat itu kondisinya baik. Inilah hidup ini. Dan malah nanti kepanjangan atau gimana jadi. Pokoknya mudah-mudahan kita selalu serta di kerjanya Allah dengan kita selalu hidup dengan kebaikan Allah. Salam mudah-mudahan selalu diberikan kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita jalan di mana kita bisa kembali bahagia ketika balik kampung, tidak salah alamat, tidak nyasar, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 10 kurang 10. Kemarin saya kena prank di tempat Mas Serna, dia fungsi Mas Serna. Biasanya selesainya jam 10, dia bilang jam 11. Waduh, jangan-jangan nanti di sini juga sama, selesainya biasanya jam 10. Pelanggaran namanya ini. Tapi jam 10 kan? Jam 10, alhamdulillah cuma 10 menit. Pas alhamdulillah jamnya di depan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil khairin amin. Wali qari'in wali hafidin atau wala qari'un wala hafidin yatakhallaqu bi mahasin syiyani ar-ru'yah mukammilan. Jadi sepatutnya bagi orang yang ahli membaca Quran atau bahkan hafidul Quran, kemudian dia takhlaq bi mahasin syiyani, sepatutnya itu punya akhlak yang baik. Yang baik itu bagaimana ar-ru'yah, akhlak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang baik. Mukammilah, maka sempurnakan itu. Ini saya ngomongnya gampang ya. Tapi penerapan akhlak itu ya tidak baik. Di mana sumbernya akhlak itu? Sunnah Rasulullah sebagai contohnya. Terus semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Maka sengaja saya bawa kitab ini. Ya, ini kurang lebihnya saya seling di sini di kitab ada usul fikih murid. Nah, guru fiha syai'an min awsafil murid as-safi. Jadi kalau soal akhlak yang sudah kembali kepada sifat, kita tidak terlepas dari seorang murid yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la yakunu al-murid muridan hatta yajida fil Qur'ani ulama murid. Jadi kan tadi wala qari'in wala hafi wala qari'un wala hafidun. Sayangnya bagi orang yang ahli membaca Quran atau yang bahkan hafal Quran, pulau jenengan kan orang Islam, tentu ya, seharusnya itu kan termasuk ahli membaca Al-Quran. Artinya disitulah sumber ilmu, sumber pengetahuan untuk meraih kebahagiaan nanti setelah di dunia. Maka layakul al-murid muridkan, seorang murid pun juga ketika menginginkan layakul al-murid, tidak ada seorang murid dan yang menginginkan hatta yajida fil Qur'ani ulama murid, sehingga dia menemukan di dalam Al-Quran itu apa yang diinginkan. Artinya apa? Semua yang kita inginkan selama ini, ngaji terus, ibadah terus, semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, terus kita belajar Al-Quran itu bagaimana? Kita dulu dari kecil, ya rata-rata kan cuma ngaji membaca alif batam, terus kemudian ayat selamat, kemudian membaca Al-Quran. Anda tahu di sini. Yang mondok karuan mondok dijelaskan. Nah sekarang sudah tua, mondok mana yang jadi nanti? Terus bingung beli bujurnya gitu. Pak ini dia boleh mondok. Jadi yang diinginkan seorang murid itu semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan, diperluas, dijelaskan dengan adanya hadis, diperjelas lagi dengan makalah-makalah, dengan asal sahabat, kemudian dengan makalah-makalah para guru-guru kita, para ulama. Itu maksud kitab ini. Jadi kita belajar yang disampaikan oleh Pak Yai Solihin, Bapak Jidero, Bapak Ustaz Supriyadi, atau Bapak Ustaz Supriyadi, itu kan mengambil dari kitab karangan-karangan para ulama. Sumbernya dari mana? Jadi kita dari hadis dan Al-Quran, tidak terlepas dari itu, sehingga memudahkan kita. Ibarat kita makan sudah tinggal nyentuh, tinggal kemak, tidak usah keracik lagi, sesuai ya. Wa'arifu limuksona minal mazid, dan mengetahui kekurangan daripada kelebihan. Balik mana? Sadar kok. Oke. Jadi mengetahui kekurangan, sadar kekurangan kita tahu. Itu melebihi dari kita mengetahui kelebihan kita. Kalau di sini dengan kalau tidak merasa kekurangan ilmu, tidak mungkin akan sampai sini. Kenapa sampai sini? Alhamdulillah dengan punya sifat, punya akhlak
melihat kekurangan diri jenengan lebih dibandingkan kelebihan jenengan. Kemudian dunia bil maula anil abid, dan cukup, merasa cukup itu ketika berhubungan dengan Allah, baik bermunajat atau selalu ingat pada Allah, itu merasa cukup dibandingkan dengan berkaitan berhubungan dengan makhluk, dengan sesama manusia. Luwih ayem, lebih nyaman itu berhubungan dengan Allah. Jadi pas munajat rasanya ayem. Ini keadaan murid, karena dia sadar yang diinginkan itu apa sih? Ya. Makanya kalau kita dibilang minal ghafilin itu ya memang iya. Karena apa? Hari-hari itu jarang nyaman. Lesannya mengatakan menginginkan dunia Allah, lesannya mengatakan ingin bahagia di akhirat, tetapi kenyataannya apa? Jadi kalau dulu juga kadang timbul susah, timbul cemas, timbul panik dan sebagainya, karena kita lupa bahwa kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya yang mencukupi kita sehingga lupa untuk mengadukan semuanya itu. Wastawiyani dahu adzatu wasaidu, sampai ketika orang itu sudah terfokus kepada Allah, itu sampai dia itu menyamakan atau tidak membedakan ini batu, ini emas. Antara batu dengan emas bisa berkode. Di mana itu posisinya? Di sini melihat batu, melihat emas di sebuah ya. Kalau sekarang kan enggak, tetap milih emas, lebih senang emas. Jadi semua benda itu dianggap sama. Itu seorang murid. Al-muridu man hafidhu al-hududa. Murid itu adalah orang yang menjaga batasan-batasan syariat, syariat atau tatanan. Islam punya tatanan, punya aturan, kerennya regulasi atau apalagi. Jadi di situ kita menjaga batasan itu. Oh ini tidak boleh ya sudah. Oh ini boleh tidak sayang. Oh ini dianjurkan lebih semangat lagi. Oh ini wajib bahkan harus. Itu seorang murid. Wafaqil menghudi, dan juga khususnya ini yang sudah biat harus menepati janji. Walau dia wujud dan ridho dengan yang sudah ada, ridho dengan yang sudah ada. Wasabaru anil mahfud, dari sabar dari sesuatu yang belum ada. Angan-angannya itu pengen ini, pengen itu, belum ada, ya harus sabar. Yang sudah ada, sabar. Apa diterima? Artinya qanaah. Walau dia roh, di sini bahkan dikatakan roh. Ya, kemarin saya bicara menyampaikan apa yang makalah dari Sayyidina Umar. Jadi ini yang Al-Rabu di masjid Al-Masjid yang masih tidak bisa. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis Sayyidina Umar. Innal khaira kullahu fil ridho. Sesungguhnya semua kebaikan itu ada pada kerinduan, ada pada kerelaan. Apa itu rela itu? Plong yang gas nggak membaca itu plong ridho. Tapi itu bagaimana awal ini setelah kontak antara benar iso ridho, kalau bisa ridho, iso plong. Tapi yang enggak, makanya di sini walau dia dimaju, tidak hanya konaan, tidak hanya terima, tapi bahkan ridho. Wa illa enggak iso, kalau enggak bisa ridho, fasbir, baru sabar. Ridho dulu deh, dicoba dulu itu, kelompok enggak artinya, ikhlas enggak, rela enggak. Kalau belum bisa isi dua, jadi wes latihan sabar mundur ke tingkat. Jadi kalau menurut makalahnya Sayyidina Umar,
berkotok, berarti ridho itu lebih tinggi ketimbang sabar. Fa'inna al-khira kullahu ridho. Semua kebaikan itu ada di dalam kerelaan. Jadi Allah sudah menentukan kita, Allah sudah menentukan posisi bagian yang sebagian untuk kita. Ya sudah ikhlas, ya sudah. Ya belum bisa, masih Google uang rezekinya kok suruh aku jadi cukup, tapi karena punya angan-angan yang lain jadi kurang. Jadi bagaimana bisa itu? Tidak bisa. Namanya orang itu begitu dapat itu kok nggak ada ganjalan apapun ya, itu sendiri itu paham ya. Lah kok ternyata timbul angan-angan sehingga yang dia dapat ini berarti jadi kurang ya. Misalnya ingin bikin rumah, misalnya saya awalnya rumah papan nih, terus bikin rumah batu, jadi masih seminggu nih sudah bisa ditemu api, tapi berpikir lagi ternyata masih ada yang kurang ya, inilah yang itulah, sehingga berarti masih ada yang ganjil, masih ada kurangnya, maka itu namanya belum bisa berhitung. Apa yang harus dilakukan? Yo sabar. Nek ra iso itu sabar, kurang pokok. Jangan bisa sabar, kalau jangan bisa sabar sebentar. Banyak cerita yang disampaikan gara-gara sabar, ya, apalagi ada bujuk banyak yang sabar. Wah, jadi wali. Ya, bahkan bisa pun wasilah, ya, bisa jadi wali. Dan ya kita ini nyun sewu. Kalau jaringan ini mau menempuh jalan kewalian itu lewat mana? Ngalim enggak? Gitu. Jaringan, kalau jaringan bilang ngalim enggak juga. Terus apa mana yang ditonjolkan lagi? Kaya yang dermawan dan adil enggak juga. Gitu. Makanya kita ini posisinya itu paling ya, istiqomah ya, betul. Istiqomah kan apa ini? Bagaimana sabar, istiqomah apa itu? Harapan kita semua sabar itu lagi. Apapun bentuknya yang kita alami, koyok-koyok, seolah-olah yang kita alami, yang kita terima itu seolah-olah semuanya cobaan gitu. Artinya cobaan harus pahit, tapi jadi manis tapi kita rasakan pahit. Akhirnya apa? Setiap hari ngelah. Hari ini dapat misalnya contoh paling gampang itu berupa duit. Hari ini dapat 100.000. Awalnya alhamdulillah, gara-gara ada kuotaku habis, duit sudah terlanjur dipakai untuk orang rumah. Kurang lagi kan, kuota habis. Bisa itu dapat 150 misalnya. Ya Allah mulai sekurang lah, akhirnya kan sudah beri ngeluh. Nah ini yang terjadi pada diri kita kadang-kadang seperti itu. Entah kalau jaringan, kalau mungkin seperti itu kalau saya. Kalau jaringan, kalau ya, jaringan bisa hidup ya. Kok menangnya? Jaringan bisa itu betul dengan menerima kenyataan ini. Bisa itu. Alhamdulillah hebat. Mulai latihan sabar berarti. Alhamdulillah berarti jaringan ini lebih apa ya? Begitu ngaji spontan langsung praktek sip nih oke. Kalau begini itu manajer dengan goblok melu dengan sakit dari guru ya. Amin. Wal muridu man syakara 'alan ni'mah. Dan seorang murid itu adalah orang yang mensyukuri semua nikmatnya Allah. Nikmatnya apa? Disyukuri, matur suwun. Wa sabar 'alal bala, dan sabar atas bala otomatis ya. Walau dia dimuril qadai, balik lagi dan ridho dengan pahitnya ketentuan Allah. Wasa ahmad takrahu wasa takrahu syai'u wa darulah. Wasa itu syai'u wa darulah. Jadi bisa jadi sesuatu yang kita benci ternyata adalah khairul lakum, adalah suatu kebaikan.
atau sebaliknya wa asa tuhibbu, atau sebaliknya yang sesuatu yang kita senangi, ya bisa jadi itu adalah syarul laku, bisa jadi itu malah yang jelek untuk kita. Makanya ya benar ya, sebenarnya ketika ini termasuk doa ya. Kadang-kadang ya saya itu kadang kayak gitu, kalau pas ingat itu lambe itu bingung. Ilahi mau berdoa mengucapkan aneh-aneh bingung. Ujung-ujungnya apa? Ya tudangnya doa itu tadi, Allahumma inna nas'aluka min kulli ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammad. Terus pokoknya ya Allah kalau nyuwun anut keapian sih jalur Kanjeng Nabi. Ya Allah saya pokoknya manut ikut minta kebaikan yang diminta Kanjeng Nabi. Beres. Karena apa? Yang kita minta itu kadang sering terbawa nafsu aneh-aneh. Belum tentu yang kita minta itu baik untuk kita, tapi yang diminta Rasulullah pasti baik. Kita simpel. Dan itu kita saya sendiri kadang saya niati latihan dengan doa akhlak sing apik, nggak sangat terlalu pengiran terserah dengan ya Allah mana yang terbaik untuk yang baik. Oke. Wahana darbahu fisarrohi wa qudroh, dan selalu memuji pada Allah fisarrohi wa qudroh, yes, walaupun di tempat yang apa, dalam keadaan yang senang ya, atau susah, pokoknya selalu memuji pada Allah. Lagi sakit, alhamdulillah ya Allah, kalau andaikan jenengan dan saya sakit, mungkin lesan ini tidak atau kurang untuk ingat kepada Engkau ya Allah. Rata-rata pulau jenengan ini, lesan ini, lambe ini, ya Allah, mengatakan ya Allah itu kan yang sering kapan? Pas sakit. Baru ingat ya Allah. Dan pas tidak sakit, sehat, wis campur-campur, sing miso, sing ngopo, sing ngono, sing jalan, wis ngoten niku. Nah, coba nek sakit. Ya Allah. Tapi kadang-kadang ada juga. Itulah kalau efeknya sering ngaji, alhamdulillah. Saya yakin yang sering ngaji tetap ketika sakit itu ingatnya siapa? Ya. Tapi orang yang tidak pernah, kadang-kadang sakit itu ya malah miso-miso ya. Ambil sebagai orang ya, pokoknya benar-benar kalau ambil itu ngambil ya. Sebenarnya itu ngambil ya, maksudnya suami ya. Jadi keadaan apapun memuji kepada Allah. Wa akhlasu lahu fis sirri wal najwa, dan juga ikhlas kepada Allah, baik itu di tingkat di dalam keadaan apa, di kesunyian maupun di kesendirian. Jadi selalu loss, pokoknya loss, ikhlas pada Allah, plong. Maka ketika kita ingat bahwa Rasulullah itu rahmatan lil alamin, paling enak berarti ketika kita yang selalu senyum, ya, selalu senyum, pokoknya enjoy. Nah, insya Allah itulah benar-benar kita membuktikan ngestok bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang, sebuah perhatian. Apalagi ketika kita sering membaca manaqib Syaikhul Jilani, apa isinya itu manaqib? Kita terbuka dari bagaimana saja itu Jilani, ya, bagaimana beliau beriman, ya. Ini jam 10 dapat 10, 5 menit lagi ya. Takutnya nanti saya kena tag lagi ya, maksudnya 2 kali kena tag, izin lah. Buat saya teruskan yang kita latihannya. Jadi kita yang berstatus ahli baca Quran, ya, pada umumnya, ya artinya harus menunjukkan akhlak yang baik, yang diberi oleh Allah. Di sini disebutkan kaza dari dunia. Kalau ini disebut, kalau sudah paham ya, kalau sudah paham kita berapa kali yang disampaikan. Zuhud itu
itu ya pokoknya akhirnya nggak mengambil keterangannya atau tanda-tandanya orang latihan sudut. Kalau sudut belum ya, latihan sudut itu gampang ya, gampang atau terima orang. Kemudian tarku mubalah, pokoknya tidak ada yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Sebab dia musak hilang. Maksud kayak apa? Jangan banyak menyanyikan entah waktu lah apapun. Bahkan kesakau wajib semua makarim akhlak, dan juga termasuk akhlaknya itu apa? As-sakau wajib. Ini dua kata tapi punya arti yang sama. As-sakau wajib. Walau farqu baina sakau wajib, artinya tidak ada perbedaan antara sakau dan dermawan. Sebagian menceritakan menjelaskan bedanya apa. Kalau sakau itu sebuah sifat yang mulia yang itu tidak ada berharap apapun. Tapi kalau aujub biasanya masuk di diri ini, oh biar dapat pahala dan sebagainya, kira pokok. Tapi kalau sakau betul-betul memang bawaan, biasanya seperti bawaan orang yang loyal nyaknya itu asakot. Karena kalau aljud itu ya saya dikasih tahu ini untuk bagian akhirat kami dan sebagainya. Kemudian tolako itu wajahnya itu isumeh, deloannya itu nyeneng, itu tolako. Wal hilmu summa sabru summa tanazzaha amma kana min maqsadin mutajamila. Kemudian wal ilmu, apa itu bijaksana. Yang kayak satu kecil ini seperti itu. Dia wal ilmu sina'ata. Kebijaksanaan itu sudah menjadi kebiasaannya. Jadi jika itu adalah wal ilmu sina'ata. Jadi kebijaksanaan itu menjadi kebiasaan. Semasuk dan kemudian sabar. Kemudian sematana zaha amatana min maksudin mutajamila, membersihkan atau menghindari dari pekerjaan yang tidak baik. Jadi itu termasuk akhlak-akhlak bagi orang yang ahli membaca Al-Quran atau bahkan seorang yang Al-Quran. Jadi pelan-pelan benar. Dan termasuk juga wa mulazimatin lisakinah, selalu tenang atau tumanina, tenang wal wara dan wirani wal khusyu'an dan khusyuk ini ketenangan. Jadi sakinah itu dibilang langsung, dan khusyuk itu juga tenang, tumanina. Buat tawadu dan tawadu ada pasor, mutakamilah menyempurnakan itu di semua akhlak itu. Dan kita juga paling tidak ketika membaca manaqib itu ada beberapa poin. Pada saya ingin membaca Al-Minhaj di tempat Profesor itu juga mapalah dari kitab ringkasan dari albumnya yang betul-betul jalan. Jadi kita manaqib membaca secara Syekh Qadir, paling tidak kita juga tahu apa sih yang kita dapat dari Syekh Qadir Jilani. Jadi jangan sampai gini kita manaqib Syekh Qadir Jilani ini gara-gara cuma punya butuh, hanya memanfaatkan kebutuhan kita. Wasilah anak kita, anak orang mendoa orang di rumah usaha, naik selamat dan sebagainya. Tapi tidak pernah mendengarkan petuah-petuah dari Syekh Qadir Jilani. Karena tahu sendiri hanya memanfaatkan barokah wasilah. Tapi apa yang dinasihatkan Syekh Qadir
kita sudah ngerti. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin karena saya sudah jalan di sini, saya yakin itu masuk sana kemarin saya bertanya sudah disampaikan sesuatu isi dari manakib, karena di situ ada pesan-pesan yang bisa kita ikuti. Kemudian di sini saya yakin sudah disampaikan tentang artinya, isinya manakib yang lebih sudah kemarin. Wakana saya juga jalan itu sifatnya wakana syariat ini syariat tosya dan seterusnya. Itu kan keterangan mensifati yang lebih Jilani, termasuk firmawannya. Jadi dikatakan harus sahor. Nah, ini juga dicontohkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa itu? La yarudu sa'ila walau ya'tu sauban. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu tidak pernah menolak atau tidak akan menolak orang yang minta, walaupun dia punya baju cuma 2, minta 1 tetap dikasih. Itu banget lomonnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita baca tiap tahun Senin kan kita sering dengan wala yarudu sa'ila walau ya'tu sauban. Nah, ini kan kalau ketika disampaikan berarti ada sebuah pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Karena kita sudah tidak dijamin ya. Karena muridu bermuhabbu terus ya. Karena muridu bermuhabbu berdoa. Intinya bahwa muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian orang yang menunjukkan cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, maka hidupnya akan bahagia juga selama di akhirat. Pokoknya benar. Ya. Bahkan waktu iman ro'aka orang ila sabda istilah. Sekarang kita diberi berapa kurang lebih atau kedokteran kita mungkin diberi di kurang lebih ke 15 16. Ini yang kan sampai 27 teman beruntung orang yang bisa melihat. Awalnya Syekh Abdul Qadir itu sejarah Isra Mi'raj melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kamu termasuk orang yang beruntung bisa melihat aku. Kemudian juga beruntung bagi orang yang melihat kamu. Beruntung juga orang yang melihat orang yang melihat kamu sampai 27. Saya pernah membaca itu kurang lebih untuk sekarang kurang lebih dibutuhkan kurang lebih 15 antara itu. Nah, sekarang kita pernah melihat data yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah kemarin cucu beliau Syekh Rofi sampai di Jambilan. Siapa yang datang ke situ? Ya kan kita yakin namanya anak turun ya. Jadi anak melihat bapak melihat dan seterusnya. Jadi dengan melihat Syekh Rofi berarti beliau bapaknya sampai Syekh Abdul Qadir. Berarti jenengan termasuk orang yang melihat orang yang pernah melihat itu. Pak Yesolihin, jangan melihat beliau berarti beruntung karena apa beliau melihat atau bahkan dengan Syekh Rofi dan terus disambung sampai Syekh Abdul Qadir Jilani itu belum sampai 27. Berarti alhamdulillah beruntung terus Pak Yesolihin itu beruntung dengan itu keterangan yang ada di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya melihat sosok ulama itu ya barokah itu tadi. Ini intinya apa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan Rasulullah mengatakan itu betul, tuba, iman. Jadi karena melihat Rasulullah sehingga menjadikan masalah seperti kita melihat Habib, itu melihat dan seperti sampai mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan sa'adah di dunia akal, akhirat mendapatkan dunia Allah di dunia akal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.